Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Umo yang kesekian ya. Nah, di video atau podcast sekarang kita masih akan membahas tentang edukasi anak ya. Masih sama kayak materi-materi biasanya, tidak jauh-jauh dari sebuah fenomena pendidikan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang disiplin. Kemarin kita juga udah bahas nih langkah-langkah ya, langkah-langkah mendisiplinkan anak. Kita udah bahas di video-video kemarin. Nah, untuk di video sekarang kita masih bahas tentang seputar disiplin, namun pembahasannya lebih ke dasar-dasar penerapan sebuah disiplin kepada anak. Seperti itu. Nah, sebelum langsung masuk ke materi, kita bahas dulu ya, sebenarnya pengertian disiplin itu apa. Kita review ulang materi-materi. Jadi disiplin itu merupakan sebuah proses bimbingan yang bertujuan untuk menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu. Nah, ini sebenarnya terutamanya ini untuk meningkatkan kualitas mental dan moral. Dan inti dari disiplin itu sendiri sebenarnya untuk membiasakan anak agar melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan yang ada di lingkungannya. Jadi kalau diartikan secara luas sebenarnya bisa juga mencakup pengajaran, kemudian bimbingan atau dorongan yang dilakukan oleh kedua orang tua kepada anaknya. Jadi menerapkan disiplin ini sebenarnya tujuannya agar anak itu belajar sebagai makhluk sosial gitu, sekaligus agar anak bisa mencapai pertumbuhannya dan mengalami perkembangan yang optimal. Jadi tujuan awal dari disiplin itu sendiri adalah agar membuat anak menjadi terlatih dan terkontrol. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung aja ya ke dasar-dasar menerapkan sebuah disiplin kepada anak. Jadi kita sebagai ibu dan ayah atau calon ibu dan ayah juga harus tahu sebenarnya apa sih gitu ya dasar-dasarnya, karena kita juga adalah sebuah kunci kedisiplinan anak. Dan tujuannya juga itu agar memudahkan kita dalam proses mendisiplinkan anak. Jadi berikut ini tuh ada beberapa dasar-dasar yang patut kita cermati gitu kan ya, sebelum memulai penerapan sebuah kedisiplinan kepada anak. Yang pertama itu adalah tentukan perilaku khusus yang ingin diubah. Nah, jadi kita kan ingin mendisiplinkan anak, kita juga harus tahu sebenarnya perilaku apa yang perlu diubah gitu. Perilaku dari anak nyata yang seperti apa? Apakah dia yang tidak rapi, atau malas sekolah, malas belajar, atau dari segi berbicara, kemudian perilaku seperti apa yang pengen kita perbaiki gitu. Jadi ayah dan ibu ini agar bisa menjelaskan kepada anak sebenarnya tujuannya itu apa gitu kan. Nah, contohnya ketika kita ingin membelajarkan perilaku rapi kepada anak, kita menjelaskan bahwa anak-anak membereskan mainan atau bekas-bekas yang mereka gunakan itu sebelum dia pergi gitu. Jadi setelah mereka bermain, mereka rapikan, perintah agar menjadi rapi gitu. Yang kedua, katakan dengan tepat apa yang kita inginkan. Nah, selanjutnya ibu dan ayah juga harus tahu nih bagaimana cara mengungkapkan kepada anak sebenarnya tujuan dari perilaku tersebut atau sebuah tingkah laku yang orang tua berikan atau perintah yang orang tua berikan itu tujuannya apa gitu. Contohnya itu ketika anak ingin membeli sesuatu, merengek, menangis gitu. Orang tua juga harus menjelaskan kepada anak bagaimana caranya berbicara yang baik tanpa harus menangis, tanpa harus marah, seperti itu. Jadi agar anak itu paham sesuatu dengan benar, tidak menangis karena ingin dibelikan barang atau menangis pengen ini pengen itu gitu kan ya, kan cukup terbebani orang tua. Kemudian yang ketiga, puji anak jika dia telah melakukan perintah ibu dan ayah. Nah, jadi jangan jangan sampai kita itu enggan untuk memuji anak. Pujilah sekedarnya, sewajarnya gitu.
ketika dia berhasil melakukan sesuatu, semisal dia bisa duduk dengan tenang, tidak lari-lari, itu bisa kita puji, kamu pintar, atau kamu anak yang baik gitu kan, bagus sekali gitu. Jadi jangan lupa konteks pujian juga harus sesuaikan ketika dia berhasil mengerjakan tugas atau PR, itu mungkin kita bisa puji dengan dia pintar gitu ya, sesuaikan. Tapi ketika dia berhasil melakukan perilaku yang baik, bisa juga kita tegur atau kita kasih pujian, dia anak yang baik, dia anak yang rajin, atau dia anak yang berbakti, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah tetap memujinya bila perilaku yang baru memerlukan sebuah pujian atau dukungan pujian gitu. Seperti apa? Contohnya ketika dia berhasil misalnya memakai pakaian, padahal sebelumnya dia belum bisa, tapi dia sudah berhasil menggunakan pakaian sendiri tanpa dibantu orang tua. Nah, itu jangan segan-segan untuk memberikan pujian agar mereka terbiasa, kemudian mereka terpacu lagi untuk melakukan kegiatan atau hal tersebut pada keesokan harinya gitu. Terus yang kelima, hindari adu kekuatan antara anak-anak. Hindari adu kekuatan ya. Jadi dengan anak-anak jangan sampai semuat-muatan gitu kan ya. Misalnya bertengkar, itu jangan sampai. Jadi buatlah sebuah siasat bagaimana caranya agar menghindari sebuah pertengkaran. Contoh seperti kita ingin menidurkan anak gitu ya, menidurkan anak, tapi anak itu susah gitu. Marah-marah itu bukan solusi, tapi bisa dengan cara misalnya lomba tidur jam segini, jarum jam kesini gitu kan. Jadi anak itu ada hal yang berbeda gitu, ada lomba tidur atau apa gitu, itu membuat anak menjadi terpacu agar melakukan hal tersebut. Jadi jangan sampai melakukan adu kekuatan gitu. Nah, kemudian yang keenam itu melakukan sebuah pengawasan. Ketika sudah mulai merutinkan sebuah kebiasaan atau perilaku, kita lakukan pengawasan terus agar rasa atau perilaku tindakan yang telah dilakukan itu bisa konsisten. Kita bisa mengingatkan ketika dia lupa gitu kan. Jadi ada sebuah pengawasan, bukan sekedar perintah, tapi juga ada kayak semacam kontrol gitu. Nah, terus yang terakhir, jangan mengingatkan anak pada perbuatan yang terdahulu. Jadi jangan ulang-ulang kesalahan anak gitu. Dan itu sangat berefek ke anak. Khawatirnya di masa akan datang dia akan melakukan kesalahan yang baru gitu. Jadi jangan sampai luka-luka atau perilaku buruk itu diungkit sehingga menimbulkan sebuah kemarahan pada anak. Nah, itu sangat berefek gitu ya. Kalau bisa jangan sampai diungkit, tapi diberikan pelajaran gitu. Jangan sampai menjadikan bisa, tapi dijadikan sebagai hal-hal yang tidak boleh dicontoh. Jangan sampai diungkit dan membuat anak menjadi semakin tidak nyaman atau marah gitu kan. Untuk sebuah pengingat itu tidak apa-apa, sebagai pelajaran agar di masa depan hal tersebut tidak dilakukan lagi. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu ya rekaman umum, podcast umum terkait dasar-dasar penerapan sebuah kedisiplinan pada anak. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.